Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini bersama saya Yari Dwi Gurnaningsih. Mari kita bersama-sama mengawali pagi ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hari yang kami lalui, sehingga kami boleh menikmati pagi yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami akan mengawali aktivitas kami dengan mendengarkan sabda Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa melandaskan pada firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan bersama tentang hidup damai dengan semua orang. Kita membaca firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 14 yang berbunyi, "Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan." Menjadi pembawa damai bagi semua orang dimanapun kita berada, tentulah bukanlah perkara yang mudah. Sebab untuk bisa berdamai dengan orang lain, membutuhkan kesabaran dan penguasaan diri. Mungkin kita pernah menanyakan, mengapa kita perlu berdamai? Bagaimana cara kita berdamai? Dan dengan siapa sajakah kita harus berdamai? Dalam kehidupan kadang terjadi permusuhan karena perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan. Dalam situasi tertentu, kawan bisa menjadi lawan. Pertemanan dan persahabatan yang baik bisa rusak. Bahkan, hubungan manusia dengan Tuhan juga bisa rusak. Namun Rasul Paulus mengungkapkan bahwa hubungan yang semula tidak baik bisa menjadi baik karena Tuhan Yesus yang memberi damai sejahtera kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan menerima kasih karunia berupa anugerah keselamatan, sudah seharusnya lah kita mendekatkan kepada Allah, serta membangun hubungan yang damai dengan sesama. Semua orang tentu menginginkan kehidupan dunia yang damai. Tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekerasan, tidak ada kejahatan, dan tidak ada perselisihan. Hidup ini akan terasa indah jika semua manusia hidup berdampingan secara harmonis. Namun disayangkan bahwa kondisi tersebut tidak mudah diwujudkan. Dalam kehidupan manusia, masih terjadi banyak sekat-sekat pembatas antar golongan yang dapat dengan mudah menimbulkan permusuhan. Bahkan ada yang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka. Entah disebabkan karena perbedaan keyakinan, perbedaan ideologi, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan pendapat, dan faktor yang lainnya. Semua itu akan semakin mempersulit terciptanya kedamaian. Saat ini menjelang tahun politik 2024, situasi agak memanas.
Kalau kita menyimak di sosial media, mulai terjadi saling serang, saling memojokkan, saling menjelekkan antar kubu politik yang berseberangan. Bahkan ada yang melakukan penghinaan terhadap kepala negara. Netizen pun ikut meramaikan dan ikut memanaskan situasi yang dapat membuat semakin runyam, membuat kedamaian semakin pudar. Tidak sedikit netizen yang suka mengompori kesana kemari, yang akhirnya terjadi letusan-letusan peristiwa yang tidak menyenangkan. Apakah mungkin kita mencapai dunia yang damai jika kita yang hidup di dalamnya tidak pernah bisa belajar untuk berdamai? Apakah sekat-sekat pembatas yang kita ciptakan akan membantu membuat dunia semakin baik? Sebagai anak-anak Kristus, kita memiliki peran penting dalam menebar kedamaian dimanapun dan dalam situasi apapun. Gereja di mana orang-orang Kristen berkumpul memiliki peran penting dalam menyuarakan pesan damai di tengah kontestasi politik saat ini. Keluarga Kristen memainkan peran tak ternilai dalam menebar damai, melalui pengajaran dan teladan dari orang tua kepada anaknya tentang menghargai perbedaan. Dan yang tidak kalah penting juga adalah lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan generasi muda yang mampu menebar damai di tengah kontestasi politik. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda karakter, sifat, kepribadian, dan berbeda kemampuan, tidak bertujuan agar kita hidup bermusuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 18 tertulis, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Perhatikan bahwa tidak ada diajarkan untuk membenci orang yang berbeda keyakinan. Kita tidak diajarkan untuk tidak membalas salam, malah dianjurkan untuk lebih dulu menyampaikan salam. Kita tidak diajarkan untuk menutup mata atas kesulitan hidup mereka yang berbeda keyakinan, tapi kita diminta untuk membantu dan berempati. Kita tidak diizinkan untuk bergembira atas penderitaan orang lain, bahkan yang dianggap musuh sekalipun. Tidak boleh mengutuk, namun harus memberkati mereka. Kesimpulannya adalah, kehidupan penuh damai di dunia ini baru memungkinkan untuk terjadi jika komponen penting pengisi dunia, yaitu kita, manusia, mau memulai dari diri kita sendiri untuk belajar hidup rukun dan damai dengan semua orang tanpa terkecuali. Mari kita menjadi penebar damai. Kita akan mengakhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang mengajar kami tentang kebajikan dan kasih terhadap sesama. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya dalam kelemahan kami dapat menjadi agen-agen pendamai dimanapun kami berada. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami semua, supaya kami dimampukan oleh-Mu bersama-sama bermimpi, bersama-sama berdoa, dan bersama-sama bekerja untuk menghadirkan kedamaian bagi semua umat dan ciptaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.